Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal prediksi untuk masuk tes SMA. Di sini kami akan memulai dari soal nomor 61. Oke, langsung saja. Soal nomor 61 sampai di atas soalnya. Nomor 61, fungsi f ditentukan dengan rumus f(x) sama dengan ax plus b. Ini f(x) sama dengan ax plus b. Jika f2, ya x-nya 2, jika x-nya 2, maka nilai f(x)-nya 1. Dan jika x-nya 4, ini f4 sama dengan 7. Maka nilai A ditambah 2B adalah nilai A ditambah 2B. Oke. Untuk menjawab soal seperti ini kita ingat kembali tentang fungsi ya. Di sini rumusnya AX plus B. Jadi kalau X-nya 2, maka nilai fx-nya 1, kemudian x-nya 4, kemudian nilai fx-nya 7. Jadi di sini tinggal kita gantikan saja. Jadi ini AX, berarti X-nya kita ganti dengan 2. Jadi 2A. 2A ditambah B-nya tetap B sama dengan 1. Nah, yang ini X-nya kita ganti dengan 4. Jadi ini 4A ditambah B-nya tetap, ini sama dengan 7. Nah, sekarang untuk menentukan nilai A dan B-nya ini kita bisa eliminasi ya. Karena ini B-nya sama, jadi kita bisa kurang 2A dikurang 4A sama dengan negatif 2A. B dikurang B habis, 1 dikurang 7 ini negatif 6. Jadi A sama dengan negatif 6 dibagi negatif 2, jadi 3 ya. Nah, A-nya 3, tinggal kita cari B-nya. Misalkan kita ambil yang pertama ini. Jadi 2, A-nya tadi 3, dikali 3, ditambah B sama dengan 1. Jadi ini 6. B sama dengan 1 dikurang 6. Jadi negatif 5. Jadi kalau mau kalian kalikan dulu boleh. 6 pindahkan jadi negatif ya. Negatif 6, 1 dikurang 6 jadi negatif 5. A-nya 3. Jadi nilai A plus 2B 3 ditambah 2 dikali negatif 5. Jadinya 3 ditambah negatif 10. Jadi negatif 7. Jadi dapat jawabannya adalah B, negatif 7. Nah, itu untuk soal nomor 61. Soal nomor 62. Nah, di situ gradien garis yang melalui titik P 1,5 dan Q 6,2 adalah. Nah, kalian ingat kembali gradien dari dua titik, rumusnya itu adalah N sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Ini rumus kalau melalui dua titik. Kalau dia melalui satu titik dan titik pusat 0,0 berarti langsung Y per X. Nah, ini kalau kalian buat X1 Y1 berarti ini X2 Y2. Nah, karena di sini Y2 berarti ini kita ambil 2 dikurang 5 ya, per 6 dikurang 1. 2 dikurang 5 berapa? Negatif 3. Ini 6 dikurang 1, 5. Jadi gradiennya adalah negatif 3 per 5 B ya. Ini untuk soal nomor 62. Soal nomor 63. Persamaan garis lurus yang sejajar dengan garis negatif 3x ditambah y sama dengan 0 dan melalui titik 3, negatif 1. 3, negatif 1 adalah. Nah, kita ingat kembali, ini sejajar ya katanya.
sejajar. Persamaan garis yang sejajar dengan persamaan garis negatif 3x plus y sama dengan 0 melalui titik 3, negatif 1 adalah garis ini kita cari terlebih dahulu gradiennya. Gradiennya adalah m sama dengan min a per b. Nah, ini untuk gradien dari persamaan garis ya. Jadi min 3 atau negatif 3 ya. Karena A-nya ini 3, negatif 3, B-nya 1. Jadi negatif per negatif positif, jadi 3/1, 3. Nah, kalau sejajar ini M2 itu sama dengan M1. M2 sama dengan M1. Jadi M2-nya sama dengan 3. Karena ini sejajar. Kalau dia tegak lurus, M2 sama dengan M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Itu kalau tegak lurus. Nah, sekarang melalui titik ini, melalui titik 3, negatif 1, kita ambil rumusnya Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, ini rumusnya. Jadi Y dikurang, ini Y1 nya, jadi min ketemu min jadi plus ya, atau kamu tulis dulu boleh. Kemudian n nya gradiennya tadi karena sejajar dia sama 3, x min x1 nya adalah 3. Nah, ini jadi y plus 1 sama dengan 3 kali x 3x, 3 kali negatif 3 itu negatif 9. Jadi y sama dengan 3x negatif 9, ini pindah jadi negatif 1, jadi negatif 10 ya. Nah, jadi jawabannya y sama dengan 3x min 10. Nah, karena di situ bentuknya ax plus by semua ya, jadi ini kita ubah ke kanan semua. Ini pindahkan 3x, ini y pindah jadi min y, kita pindah ke ruas kanan, tapi kita letakkan di kiri gitu ya. Positif jadi negatif, ini tetap sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah 3x dikurang y dikurang 10 sama dengan 0. Jadi jawabannya B. Ke soal nomor 64. Kita bisa lihat soalnya. Jika jumlah dua pecahan adalah 5/4 dan selisihnya 1/4, maka kedua pecahan itu adalah, kita misalkan dua bilangan itu A dan B. Nah, 64, jadi A dan B, misalkan bilangan itu ya, A dan B. Di situ jumlah dua pecahan adalah 5/4. Berarti A ditambah B, ini 5/4. Kemudian selisihnya 1/4. Berarti A dikurang B sama dengan 1/4. Kita diminta maka kedua pecahan itu adalah, kita cari berapa nilai A, berapa nilai B. Nah, dari persamaan ini kita bisa langsung eliminasi saja. Ini kita kurang ya. A dikurang A habis, B dikurang negatif B, jadi 2B. 2B ini 5/4 dikurang 1/4, ini penyebutnya sudah sama. 5 dikurang 1 berarti 4. 4 dibagi 4 berarti, atau seperti ini ya. Nah, 4/4. 5 dikurang 1 4, jadi 4/4. Nah, ini 2B 4/4 itu sama dengan 1, berarti B nya sama dengan 1/2. Dengan cara yang sama, dengan eliminasi, untuk cari A nya boleh ya. Jadi A plus B sama dengan 5/4. Ini A dikurang B sama dengan 1/4. Kalau kita mau cari nilai A, mau eliminasi B, karena ini positif dan negatif, berarti ini kita tambahkan. Nah, kalau dijumlahkan maka B nya habis ya. Ini A ditambah A 2A, ini sama dengan kemudian B ditambah negatif B habis. Kemudian 5/4 ditambah 1/4 itu 6/4. 6/4. Jadi A nya sama dengan 6/4 dibagi 2. Dibagi 2, kalau kita bagi dikali berarti sama dengan dikali 1/2 ya. Karena dibagi 2/1 dikali jadi 1/2. A sama dengan, ini bisa kita coret ya. Coret
dibagi 2, ini 1, ini 3. Jadi 3 kali 1, 3, 3/4. Jadi dua pecahan tersebut adalah 3/4 dan 1/2, atau 1/2 dan 3/4. Jadi jawabannya adalah C. Nah, soal nomor 65. Pada gambar di bawah ini, garis AB sejajar garis DC, luas daerah segitiga ABC sama dengan luas daerah segitiga ABD. Karena kita gambar sekilas, ini bentuk jajar genjang. Nah, ini kita. Oke, sekarang kita diminta luas daerah segitiga ABC sama dengan luas daerah segitiga ABD. Karena ini gambarnya adalah ABCD ya. A, B, C, D. Luas segitiga ABC sama dengan luas segitiga ABD. A, segitiga ABD. ABC sama dengan ABD. Alasannya mengapa? Jadi seperti ini adik sekalian. Ini kalau kita potong pertama ya, ABC itu sama dengan setengah dari jajar genjang ABB. Kalau kita potong di sini juga, ABB itu setengah dari setengah dari jajar genjang ABD. Nah, kalau kita perhatikan untuk segitiga AB, ini ABD ya, ABC ini alasnya. Kemudian segitiga ABD ini juga alas. Kemudian untuk luas segitiga ABC tingginya dari sini. Kita bisa kasih garis bantu. Nah, kemudian segitiga ABD tingginya di sini. Jadi bisa dikatakan segitiga ABC dan segitiga ABD ini memiliki alas dan tinggi yang sama. Jadi dia memiliki luas yang sama. Jadi jawabannya adalah alas dan tingginya sama. B jawabannya. Alas dan tingginya sama. Nah, atau kalau kita mau buktikan dengan ini ya, bisa seperti ini ya. B, luas segitiga A ini kita kasih garis bantu. Misalkan ini E. Jadi luas segitiga ABC itu dari sini. Ini alasnya, ini tingginya. Misalkan ini F. Jadi ini setengah dikali alasnya AB, tingginya CF. CF sama dengan DE. Nah, ini luas segitiga ABD, alasnya AB. Kita buat setengah ya. Setengah dikali AB dikali tingginya adalah DP. Nah, jadi alas dan tingginya sama. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 66. Perhatikan segitiga ABC di bawah ini. Diketahui sudut B 90 derajat. Garis bagi sudut C memotong AB di D dan DE tegak lurus terhadap AC. Pasangan luas garis yang sama panjang adalah. Nah, dari soal nomor di sini, ini. Ini A, B, C, D, E. Nah, coba kamu perhatikan di situ sudut B siku-siku 90 derajat. Kemudian garis bagi C memotong AB di D. Garis bagi C memotong AB di D ini. Kalian harus ingat ada garis bagi, garis sumbu, kemudian garis berat, kemudian garis tinggi ya. Garis bagi itu adalah garis yang membagi sudut menjadi dua sama besar. Berarti ini sudutnya sama besar. Ini. Kalau garis berat dia membagi sisi diagramannya sama panjang. Garis berat. Kemudian di situ pasangan ruas garis yang sama panjang adalah
Ini DE tegak lurus. Karena ini siku-siku, ini siku-siku juga. Ini garis bagi ya. Garis bagi, ini membagi sama besar. Maka pasangan garis yang sama panjang berarti ini. Kemudian yang ini sama dengan ini. Nah, jadi di situ yang ada jawabannya adalah yang sama panjang itu adalah BC sama dengan CE, kemudian BD sama dengan DE. Nah, dari jawaban mana yang sama? Berarti BD sama dengan BE. Jawabannya B ya. Kalau ADCE, ADCE beda. Soal 67. Perhatikan gambar di bawah. Luas pada bangun tersebut adalah. Nah, di situ ada gambar gabungan ya, dua buah bangun. Jadi kalau kalian mau cari luasnya, bisa dibuat seperti ini. Ini kamu bagi di sini caranya. Ini 6 cm. Nah, ini 8 cm ya. 8 cm. Kemudian ini 14 dari sini ke sini. Ini 14 cm. Ini putus-putus di sini. Nah, ini 14 cm. Kemudian ini 6 cm. Nah, bagaimana cara kita menentukan soal ini? Ini dari sini 32 ya, dari ujung-ujung. Ini 32 cm. Jadi kita bisa cari dengan membagi menjadi 3 bangun. Jadi yang pertama ini bisa, atau kita buat ini, kita hapus ya. Ini 10 ya, di sini 10. Kita hapus ini. Nah, jadi ini 1, 2, 3, ini 4. Yang pertama persegi panjang. Jadi ini 8, ini juga 8. Ini 8. Ini sama dengan atas. 21 panjangkan lebar. Panjangnya 8 tambah 14, 22 ya. Dikali lebarnya 8. Ini. Kemudian luas kedua dan luas keempat ini bisa kita gabung. Nah, dan luas keempat, kalau kalian bingung boleh cari satu-satu jadi titik bintang. Kalau kalian gabung berarti dia jadi persegi panjang. Kalau ini kita potong, kita letakkan di sini, maka dia akan seperti ini. Ini yang pendek, ini yang panjang. Nah, begini ya. Jadi ini kan, ini 14 nih. Ini 14. Yang pendek ini 6. Nah, ini dari sini 10. Karena di situ sama ya. Nah, jadi yang luas kedua dan keempat tinggal kalian kalikan saja. 10 dikali 20 atau 20 dikali 10. Kemudian luas ketiga ini segitiga. Luas ketiga ini bangun segitiga. Jadi kita bisa hitung dengan rumus luas segitiga. Alas kali tinggi bagi 2. Ini alasnya 8. Tingginya dari sini ke sini ini sisa. Jadi sisa dari ujung ke sini ya. Ini tadi 8. 8 ditambah 14 22. Nah, ini dari sini ke sini aja sudah 22. 32 dikurang 22 berarti tinggal 10. Jadi tingginya ini 10. 10 dibagi 2. Nah, sekarang tinggal kita kali semua, nanti kita jumlahkan. 8 dikali 22 176 ya centimeter. Ini 200 cm persegi ya, karena luas. Kemudian ini 8 kali 10 bagi 2 40 ya. 40. Nah, tinggal kita jumlahkan. Berapa hasilnya?
416 ya. 416 cm persegi. Jadi jawabannya adalah A. Oke, ini untuk soal nomor 67. Soal nomor 68. Keliling belakang tepat adalah 20. 68. Nah, ini kita buat dulu belakang tepatnya ya. Nah, kelilingnya 20. Berarti sisinya keliling dibagi 4. 20 bagi 4 5 ya. Jika panjang salah satu diagonalnya 8, salah satu diagonalnya berarti ini 8 dibagi 2. Ini 4, ini 4. Sisinya tadi 5. Kita diminta maka luas belakang tepat itu adalah, luas belakang tepat itu rumusnya diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Nah, jadi kalian cari dulu diagonal kedua. Diagonal kedua, cari dulu setengah diagonalnya. Oke, pakai teorema Pythagoras. Ini misalkan kita buat A misalnya. Jadi A-nya teorema Pythagorasnya apa nih? Ini sisi miring 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Jadi 25 dikurang 16 9 ya. Akar 9 3. Berarti ini 3. Ini 3. Nah, diagonal satunya tadi 8, kita kembalikan. Diagonal 2-nya 3 tambah 3 6. Bagi 2. Jadi 48 dibagi 2 24 ya. 24 cm persegi. Jadi jawabannya adalah B. Nah, ini soal nomor 68. Soal nomor 69, pernyataan yang salah mengenai trapesium sama kaki adalah, trapesium sama kaki itu dia seperti ini. Nah, ini trapesium sama kaki. Diagonal panjangnya sama, betul ya. Yang A betul. Ini diagonalnya sama, panjangnya sama, karena dia sama kaki, sama ini. Mempunyai sumbu simetri, ya betul. Sumbu simetrinya di sini. Nah, ini sumbu simetrinya. Jadi ketika dilipat, dia akan membagi 2 sama besar. Jadi yang B-nya betul. Yang ditanya adalah pernyataan yang salah. Sudut-sudut dalam sepihak sama besar. Nah, ini dalam sepihak di sini. Ini kan sejajar ya. Ini sejajar. Ini kalau kita kasih garis bantu seperti ini. Nah, ini sama besar. Kalau sama besar dalam sepihak ini dengan ini, oke benar sama besar. Ini dengan ini sama besar dalam sepihak. Besar salah satu sudutnya 90 derajat. Ini belum tentu ya. Sebenarnya di sini kalau berdasarkan ini garis sejajar dalam sepihaknya di sini. Jadi di sini ada 2 pernyataan yang agak kurang pasti. Yang pertama yang C, sudut-sudut dalam sepihak sama besar. Kalau dalam sepihaknya di sini, ini betul sama besar. Tapi kalau ini dengan ini dia beda. Ini dalam sepihak juga. Ya, ini dalam sepihak karena ini yang sejajar di sini. Kemudian ini kalau dijumlahkan 180 derajat. Nah, jadi yang kurang meyakinkan ini adalah yang C dan D. Karena tapi lebih cenderung ke D ya. D. Karena kalau kita lihat yang ini yang dikatakan yang sepihak yang di sini, tapi ini betul. Dia cenderung ke D. Karena ini trapesium sama kaki. Nah, kalau trapesium siku-siku pas ya, bisa ya? Soal nomor 70. Sebuah taman rumput berbentuk lingkaran dengan jari-jari 20 meter dan pi 3,14. Di dalam taman itu terdapat kolam berbentuk persegi panjang. Nah, ini ada bentuk lingkaran. Kemudian ada persegi panjang. Ini. Dengan jari-jari 20 meter. Nanti jari-jarinya 20 meter seperti ini tadi. Ini 20 meter. 20 meter. Dalam taman itu terdapat kolam berbentuk persegi panjang dengan ukuran 16 kali 12. 16 kali 12. Ini kurang lebih ya. Bentar.
meter. Jika harga rumput Rp3.250 per meter persegi dan biaya tukang Rp750.000, maka biaya yang diperlukan untuk penanaman rumput adalah. Berarti kita cari luas lingkaran di luar luas persegi panjang. Jadi langsung saja luas taman, luas di arsip ya. Dan juga seperti ini. Luas lingkaran rumusnya pi dikali r kuadrat dikurang luas persegi panjang dikali lebar. Pi nya diketahui dari soal 3,14. Ini jari-jarinya 20 dikali 20. Panjangnya 16 dikali 12. Nah, ini nolnya bisa dicoret, hilang habis ya. Ini 314. Jadi 4 dikali 314. 4 kali 4 16, 5, 12. 1256 dikurang 16 dikali 12. 6 dikali 2 12, 192 ya. 11 11 ya. Jadi tinggal 4 6 01 1064 meter persegi. Kemudian biaya per meter perseginya 3.250. Nah, ini biaya. Kalian kalikan 1064 dikali 3.250. Ayo, bisa. Berapa, Za? Kita udah. 3.250 dikali 1064. Sebutin. Berapa? Yang kuat apa, Pak? 3.458.000. Nah, ditambah biaya tukang 750.000. 750.000. Nah, tambahkan 0,008.024. Jadi 4.208.000 rupiah. Jawabannya B. Sampai di sini pertemuan kita untuk pembahasan simulasi soal tes masuk SMA. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Apabila video ini bermanfaat, ayo dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih. Kita jumpa di lain pertemuan. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.